Sebutkan bagian-bagian pada organ reproduksi wanita. Bagian organ reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah organel luar dan juga ada yang disebut organel dalam. Mari kita bahas secara satu persatu. Yang pertama organel luar. Organel luar terdiri dari yang pertama labia majora atau biasa disebut bibir besar. Organ reproduksi ini merupakan salah satu organ reproduksi wanita yang memiliki fungsi untuk melindungi organ luar lainnya, di mana pada masa fase puber area kulit di labia majora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga memiliki kandungan kelenjar penghasil minyak. Lalu yang kedua ada yang dinamakan labia minora atau biasa disebut bibir kecil. Labia minora merupakan alat reproduksi wanita yang memiliki berbagai ukuran. Letak tepatnya di dalam labia majora, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra. Kulitnya memiliki sifat yang sangat halus, mudah teritasi dan bengkak. Jadi ini letaknya di dalam labia majora. Lalu yang ketiga ada yang namanya kelenjar Bartholin. Kelenjar ini terletak di setiap sisi setelah lubang vagina dan dapat mengeluarkan sekresi cairan untuk melumasi area misfi. Jadi dia akan mengeluarkan cairan pelumas vagina. Lalu yang terakhir ada yang namanya klitoris, di mana klitoris ini merupakan sebuah tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang sering dikenal sebagai prepudium, mirip dengan kulup di ujung penis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organel dalam. Organel dalam yang pertama adalah vagina, di mana vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Organ ini terletak di dalam tubuh, tepatnya belakang kandung kemih lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina yaitu sebagai alat reproduksi wanita, di mana akan terjadi yang namanya jalan keluar darah saat terjadi menstruasi, jalur lahir bayi, serta jalur masuknya sperma menuju rahim. Jadi ini merupakan jalur keluar darah menstruasi bayi dan jalur masuknya sperma untuk menuju ke rahim. Lalu yang kedua ada yang namanya ovarium. Ovarium yaitu indung telur. Jadi nama lainnya adalah indung telur, di mana berada di sisi sebelah kanan dan kiri rongga panggul yang tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini memiliki tanggung jawab untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron serta menghasilkan ovum atau sel telur. Lalu yang ketiga ada yang namanya tuba Fallopi. Sebentar saya betulkan Fallopi. Tuba Fallopi mempunyai bentuk serupa dengan saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini memiliki fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya hingga ke infundibulum
infundibulum, di mana infundibulum merupakan bagian ujung tuba falopi untuk menuju ke rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga dapat terjadi di tuba falopi. Kemudian telur yang telah dibuahi dipindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Organel dalam yang selanjutnya, yang keempat, adalah rahim atau uterus, di mana rahim atau uterus merupakan organ reproduksi wanita yang memiliki rongga dan bentuknya seperti buah pir. Organ ini merupakan rumah bagi janin yang sedang mengalami perkembangan. Ini merupakan rumah janin untuk berkembang. Selanjutnya, organ yang terakhir adalah leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks ini merupakan organ yang memiliki bentuk silinder atau tabung menghubungkan vagina dengan rahim. Jadi dia menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama ektoserviks yang merupakan dinding luar leher rahim, dan endoserviks yaitu bagian dalam leher rahim. Serviks menghasilkan lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir serviks memiliki tujuan untuk mencegah atau membantunya terjadi kehamilan. Jadi didapatkan jawaban, yaitu bagian-bagian pada organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu organel luar dan dalam. Organel luar terdiri dari labia majora, labia minora, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Sedangkan organel dalam terdiri atas vagina, ovarium, tuba falopi, rahim, dan leher rahim.